ada 5 waktu yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Anda Nandang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wala faudin. Sahabat yang bertakwa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kesehatan, keafiatan, ketaatan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita mencapai husnul khatimah di akhir hayat nanti. Kita berselawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sahabat yang berbahagia, izinkan saya yang fakir ilmu ini menyampaikan waktu-waktu yang paling mustajab, waktu-waktu yang memungkinkan kita membersihkan diri kita dan Allah membuka pintu-pintu langit dengan doa-doa yang kita panjatkan, terutama dalam rangka tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita yang sangat kotor dan penuh dosa. Dalam panduan ruqyah syariah ada 5 waktu yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit itu terbuka. Waktu yang pertama adalah qabla dhuhri, sebelum zuhur azan berkumandang. Tepatnya sebelum sholat zuhur ditunaikan di awal waktu. Hal ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, inna abwabas samai tuftahu ila zawali syamsi. Ya, sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka. Ya, dibuka semuanya ila zawali syamsi, sampai matahari tergelincir. Fala turtaju. Pintu-pintu langit ini tidak dikunci hatta yusalla zuhru. Pintu langit ini tidak dikunci sampai sholat zuhur ditunaikan. Kemudian ya, fa ahabbu ayus ada, maka aku menginginkan, aku ingin, aku senang, ya, ayus adali biha khairun. Saya senang, kata Nabi SAW, yang terangkat ke pintu langit pada saat zuhur ditunaikan itu adalah amal-amal kebaikan. Karena itu dianjurkan ketika kita ingin meruqyah diri kita dengan ruqyah yang singkat, doa misalkan dengan ayat kursi 5, ayat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dilakukan sebelum sholat zuhur ditunaikan. Nah, waktu yang kedua, sahabat yang berbahagia, adalah inda kulli adzanin. Ya, inda kulli adzan, setiap adzan abdi kumandangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya bis sholati futihat abwabus samai wastujibad du'a. Ya, ketika adzan dikumandangkan, pintu-pintu langit dibuka, wastujibad du'a, dan doa-doa diijabah. Maka ketika azan berkumandang itu, ya, kita dengarkan, karena waktu pintu-pintu langit dibuka, dan kita panjatkan doa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah inda ribati baina sholatain. Ketika kita menjaga waktu
diam di masjid, menjaga waktu, diam di masjid, menunggu waktu sholat. Nah, ini biasanya dilakukan ketika maghrib menuju isya. Nah, di waktu-waktu itu, ya, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, abshiru, ya, bergembiralah kalian, hadza rabbukum, ini adalah Tuhan, Allah Tuhan kalian, ya, abshiru, ini adalah Rabb kalian, qad fataha baban min abwabis samai, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit, yubahi bikumul malaikah, di pada malaikat itu membanggakan kalian, ya, malaikat membanggakan kalian. Yaqulu, malaikat berkata, unzuru, mohon maaf, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, qad qadau fariidatan, mereka telah menunaikan ibadah fardu, wa hum yantaziruna ukhra, dan mereka menunggu amal fardu yang lainnya. Hadis ini hadis sahih. Jadi antara dua sholat ini, dua sholat misalkan antara zuhur dengan isya, kita diam di masjid, itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di depan para malaikat, dan Allah menyebutnya kita telah menunaikan ibadah fardu sambil menunggu ibadah fardu yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah inda muntasifil lail. Ini di pertengahan malam, atau paling tepatnya adalah di 1/2 malam. Ya. Hal ini berdasarkan sabda baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu abwabus samai nisfal laili. Pintu-pintu langit dibuka pada pertengahan malam. Fayunadi munadin, seorang penyeru, malaikat menyeru, hal min da'in fayustajab lahu, apakah ada orang yang berdoa, apapun doa yang disampaikan di 1/3 malam, di 1/2 malam, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin fayu'ta, apakah ada yang memohon, mohon apa saja, dan itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min makrubin, apakah ada orang yang tengah terkendala hutang, terkendala rumah tangga, terkendala anak, terkendala hubungan dengan orang tua, hubungan dengan mertua, hubungan dengan tetangga, apapun masalahnya, kemudian fayufarraju anhu, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan membukakan solusi terbaik untuk dirinya. Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballahu ta'ala lahu. Tidak ada satupun orang muslim yang kemudian berdoa dengan satu doa kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Ya. Illa zaniatan tas'a bi farjiha aw asyaran, ya, kecuali pelacur yang, ya, berbisnis atau mencari nafkah dengan kemaluannya, dengan farjinya, atau kecuali al-asyar, yaitu adalah para pemungut bea cukai, pajak, orang yang mengambil pajak atau bea cukai, ya, dengan mengambil bagian untuk dirinya, 10% kah, berapa persennya, itu nanti doanya tidak akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kelima adalah ketika indal istiftah, ya, ketika membaca doa iftitah. Bismillahi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun manil qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu manil qailu kalimatan kadza wa kadza. Qala rajulun manil qaum ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha putihat laha abwabus sama. Ya. Jadi kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW sholat
bersama para sahabat. Ketika itu ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat seperti ini dan ini? Salah seorang dari sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, saya kagum dengan kalimat tersebut. Pintu-pintu langit akan terbuka karena kata-kata tadi. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalika." Ternyata yang mengatakan hal itu Ibnu Umar mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan bacaan tadi setelah Rasulullah SAW membuat pernyataan yang menakjubkan seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. 5 waktu ini sahabat yang berbahagia, Anda punya penyakit, Anda punya masalah, Anda punya problematika hidup, ingat bahwa waktu sahur adalah waktu pengaruh sihir melemah. Waktu 1/3 malam, 1/2 malam adalah waktu kita untuk menguatkan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan jiwa kita, dan insya Allah ketika doa apapun yang kita minta kepada Allah di waktu tersebut, lalu kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan mengabulkan dan menyelesaikan segala problematika hidup kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.